Kemayoran dibangun sejak zaman Belanda tahun 1938. Kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai bandara internasional pertama di Indonesia. Pengelolaannya silih berganti. Tahun 2014, Kemayoran genap 29 tahun. Dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran atau PTK Kemayoran. Para anggota yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita berkumpul bersama di sini dalam rangka untuk memperingati 2 tahun kinerja saya dengan direksi yang lain bekerja di PPK Kemayoran ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saya telah dipercaya oleh negara untuk menjadi direktur utama di Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran ini adalah pada tanggal 14 Agustus 2012. Sehingga 14 Agustus ini bertepatan dengan 2 tahun saya bertugas. Tentu saja bahwa selama tugas banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, dan itu memang risiko dari suatu tugas. Pertama kali saya datang ke sini melihat soliditas anggota sangat kurang, di mana anggota bekerja sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada yang memimpin, sehingga kelihatan bahwa soliditas dan semangat kerja kita tidak terfokus kepada arah yang sudah ditetapkan oleh PPK Kemayoran. Secara bertahap ini kita perbaiki. Karena apapun tugas yang diberikan kepada kita, apabila kita ke dalam ini tidak solid, tidak semangat, pasti bahwa sasaran tujuan dari kinerja yang diberikan kepada kita tidak akan tercapai. Itu sudah pasti. Oleh karenanya soliditas dan semangat ini yang kita harus selalu genjot. Kita pengabdian kepada negara dan bangsa lewat PPK Kemayoran ini yang harus kita pegang teguh. Sehingga kita akan dengan senang hati, kita akan dengan hati yang berbunga-bunga di dalam bekerja ini. Sehingga inilah salah satu teknis bagaimana kita dapat mencapai tugas yang kita inginkan dengan sebaik-baik. Tanpa itu kita tidak bisa bertugas dengan baik. Apalagi kalau kamu masih berharap bahwa gajinya cuma sedikit. Ya. Jadi kalau kamu orientasinya pada uang, ya jangan kerja di sini, kerja di luar yang mungkin uang lebih banyak. Atau kamu jadi pengusaha, mungkin itu lebih bagus bagi kamu. Ya. Tapi kalau kamu sudah komit dengan bekerja di PPK Kemayoran, maka ini isinya adalah pengabdian dan pengabdian. Pengabdian kepada negara dan bangsa, yang itu yang kita harus pegang teguh. Sehingga kita jangan tergiur dengan materi atau dengan ajakan orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merongrong kinerja kita. Inilah yang saya harapkan dari seluruh kalian itu. Dalam mengelola Kemayoran, banyak hal harus dihadapi. Semuanya dianggap sebagai tantangan yang harus dicari solusinya. Sesuai dengan visi dan misi PPK Kemayoran, yaitu membangun Green International Trade Center. Ini yang harus kita pegang teguh. Meskipun sekarang ini banyak persoalan masa lalu sebenarnya yang harus kita selesaikan sekarang ini. Ini harus menjadi tantangan bagi kita. Karena sebenarnya di dalam penugasan, kalau kita tantangannya tinggi, maka kepuasan di dalam bekerja itu akan lebih tinggi. Kalau hanya yang biasa-biasa aja ya sudah, nggak ada nilainya dalam kehidupan kalian itu. Dan kalian kalau bekerja dengan baik selama bertugas, manakala kalian pensiun dari sini, itulah kenangan yang paling manis yang kamu dapatkan di dalam kehidupan kalian. Perhatikan itu. Ya. Karena yang pasti adalah bahwa kalian tidak selamanya akan bertugas di sini. Semua ada akhirnya. Oleh karenanya, mumpung masih dipercaya untuk bertugas ini, maka bekerjalah dengan yang terbaik. Masalah yang dihadapi sudah pasti banyak.
kita menghadapi preman, kita menghadapi segala satu bentuk orang-orang yang ingin menarik keuntungan dari adanya PPK Kemayoran ini dengan adanya lahan Kemayoran luas ini. Ini yang membuat kita menjadi tertantang untuk bagaimana mengatasinya. Lahan kita cukup luas, yaitu 454 hektar. Kalau kita bagi dengan seluruh anggota kita, kira-kira 108 orang, maka setiap orang berkewajiban untuk mengawasi lahan ini sebanyak 4 hektar. Coba bayangkan itu. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Bagaimana kau bisa mengawasi 4 hektar itu, sedangkan rumahmu sendiri yang barangkali cuma 40 meter, 50 meter dimasukin orang, ya kita nggak tahu. Gitu. Apalagi yang 4 hektar. Ini betapa bahwa kita ini sulit. Betapa kita ini sebetulnya berat sebenarnya. Tapi jangan dirasakan itu suatu berat, itu happy saja dalam bekerja itu. Banyak masalah yang masalah kita selesaikan. Karena katanya Tuhan itu tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Tuhan mengatakan di sisi kesulitan ada kemudahan, di sisi kesulitan ada kemudahan. Ini artinya bahwa tidak ada kesulitan di dalam suatu pekerjaan tugas kita. Ya, apapun tugas kita pasti ada sisi kemudahan yang kita bisa lakukan. Banyak cara menuju Roma. Jadi jangan pernah gentar, jangan pernah takut dengan kesulitan. Secara lagu kan ada itu lagunya itu. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Dan seterusnya itu ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan tunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Berarti kan ini tidak pernah kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah. Setelah itu kan begitu tuh. Perhatikan lagu itu. Itu adalah bukti atau sudah oleh para seniman kita sudah diutarakan bahwa kita tidak boleh patah semangat di dalam menghadapi kehidupan yang sudah pasti sulit. Pasti banyak rintangan, banyak hambatan yang kita lalui, tapi itu bukan masalah bagi kita. Dalam 2 tahun terakhir pada masa kepemimpinan Bapak Tabri, banyak hal sudah dicapai, termasuk pembangunan gedung kantor yang representatif. Ke depan ini ya, memang sudah banyak yang kita kerjakan ya selama 2 tahun ini. Kita sudah punya gedung baru ini, ya, gedung kantor pusat pengelolaan komplek Kemayoran yang diidam-idamkan selama 28 tahun sejak berdirinya PPK Kemayoran ini. Kita ingin membuat satu gedung yang bagus, yang cukup disegani oleh kawan maupun lawan. Karena gedung ini menentukan kalau kita kerja di bawah jembatan, siapa yang mau menghormatin kita. Gedung ini harus bagus. Karena dengan bagus ini orang akan menghormatin kita. Gedung ini dengan susah payah kita bangun. Ini bukan hal yang mudah membangun ini. Memang kelihatannya gampang. Tetapi ini hal yang sulit. Perlu keberanian, perlu kebonekan sedikit lah. Untuk mencapai, mewujudkan cita-cita membangun ini. Dan kita ketahui bersama bahwa bangunan ini yang 6 tingkat ini kita selesaikan dalam waktu 120 hari. 120 hari bukan waktu yang lama, dia waktu yang singkat. Gedung lama, yang kita tinggal di gedung lama aja sudah kerja dengan bagus. Di gedung yang baru ini kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih giat lagi. Kita sudah kerja di gedung tua, ya. Berapa tahun kita kerja di gedung tua itu? Kita itu di gedung tua pun kita kerja bagus. Jadi kalau sekarang kita gedung yang baru, gedung lebih bagus, maka kinerja saya harus lebih bagus lagi. Itu harapan saya. Jadi percuma kalau kita gedung yang bagus, kerjanya memble itu. Kita harus lebih bagus lagi. Kemudian kita juga sudah membuat ya, ondel-ondel yang ini miniaturnya di sini nih, ondel-ondel. Ondel-ondel ini ya bukan uang dari negara ini. Ini uang yang kita kumpulkan dari para investor untuk bisa membangun monumen ondel-ondel ini. Kenapa kita membuat monumen ondel-ondel? Karena kita ini bekerja di lingkungan orang-orang Betawi. Dan ini adalah budaya Betawi. Ya, budaya nenek moyang kita dulu. Inilah yang namanya ondel-ondel.
Kita buat monumen ini sehingga nanti generasi mendatang, anak-anak muda ke depan, dia paham bahwa inilah budaya nenek moyang saya dulu yang kita harus hargai, kita harus hormati. Seperti itu. Maka saya harap kepada semuanya saja, seluruh warga DKI ini, janganlah ondel-ondel yang sudah kita buat dengan baik ini dicorek-corek. Hargailah ini. Pahami bahwa nyorek-nyorek itu adalah sesuatu hal yang tidak bagus, yang jangan dilakukan, karena itu merugikan kita semua. Kita juga sudah membuat jalan jembatan Marto yang kita tembuskan ke daerah Sunter sana, dalam rangka untuk kita agar lebih banyak akses jalan keluar masuk ke daerah kita ini, sehingga daerah kita ini menjadi daerah yang lebih bagus dalam sistem jalannya. Itu harapan saya seperti itu. Kita juga mengerjakan jembatan, kita juga bikin gorong-gorong diperbaiki, kita harus bikin jalan, kita harus bikin pasos yang kita harus lakukan semua itu untuk memberikan rasa aman, rasa sejuk, rasa senang bagi seluruh warga yang tinggal di Kota Baru Bandar Kemayoran ini. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya. Karena kita ini kan tidak sama dengan Seknek. Kita ini BLU, artinya tidak samanya itu karena kita ini sebetulnya mirip dengan wali kota. Kita ini kan wali kota Kemayoran ini. Wali kota Kota Baru Bandar Kemayoran. PPK Kemayoran akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor dan pihak lain, dan tentunya kepada masyarakat yang mendambakan kawasan ini. Kedepan kita merencanakan untuk membuat jembatan penyeberangan di Jalan Benyamin Sueb, jembatan penyeberangan orang, bukan hanya sekedar jembatan pedati yang menghubungkan daerah A ke daerah B, tidak, tetapi kita akan buat jembatan penyeberangan yang melingkar, ya, yang seperti kita lihat di Shanghai itu ya, melingkar sehingga pada 4 posisi kita bisa menyeberang dengan baik. Dan ini termasuk kita usahakan sebagai ikon dari Kota Baru Bandar Kemayoran yang kita cintai bersama ini. Kemudian di samping ondel-ondel ini ya, kita juga sudah buat pintu gerbang masuk yang dari arah Tanjung Priuk menuju ke komplek kita Bandar Kemayoran ini. Meskipun belum selesai 100%, tapi saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama itu harus selesai semuanya. Pintu gerbang ini pertanda untuk memasuki satu daerah. Ingatkah kita kepada zaman Mojopahit? Mojopahit itu juga ada pintu gerbang yang menuju Mojopahit. Gitu. Jadi kalau kita sekarang bikin pintu gerbang itu bukan hal yang baru. Ini sebetulnya kita menyontek kepada nenek moyang kita zaman dulu. Ya, tingkat RW aja kan juga ada pintu gerbang menuju rumah RW itu. Ya, kita daerah yang besar begini, kita harus buatkan pintu gerbang. Ini pertanda bahwa orang masuk Kota Baru Bandar Kemayoran. Dan yang selalu kita upayakan adalah kita bekerja harus tampil beda, jangan sama dengan yang lain. Kalau orang lain sudah buat begitu, kita jangan buat begitu. Kita buat lain lagi yang lebih menarik, yang lebih trendy, sehingga orang lebih senang untuk melihatnya. Begitu. Itu harapan kita semua. Kemudian bangunan-bangunan yang mangkrak sekarang ini yang kita upayakan untuk segera diperbaiki. Kita dorong kepada para investor agar segera melanjutkan hal-hal yang terbengkalai ini. Supaya Kota Baru Bandar Kemayoran ini segera terwujud. Kemudian tanah-tanah yang kosong yang sudah kita bebaskan dari penghuni-penghuni liar, dari para penyerobot ini sudah kita perbaiki. Nah, kita usahakan untuk ditenderkan sehingga segera dibangun pertokoan, perkantoran atau apapun yang untuk bisnis kita, sehingga betul-betul sebagai international trade center bisnis ini bisa tercapai dengan lebih cepat lagi. Sukses yang diraih memerlukan kekompakan dari semua pihak, khususnya para karyawan PPK Kemayoran. Semua itu perlu pengorbanan, tenaga keras dari kita semuanya, dukungan dari para anggota sangat saya perlukan, karena tidak mungkin saya bekerja sendiri. Semua itu harus kerjasama, loyalitas, kesetiaan, pengabdian. Ini yang harus kita patukan kepada kalian semua, sehingga ke depan kita bekerja lebih baik. Sehingga apapun yang dibebankan kepada kita dari negara, yang bukan kepada kita, untuk mengamankan aset-aset negara ini, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah
yang perlu saya sampaikan pada kalian pada acara ini. Saya berharap mudah-mudahan kita bekerja keras dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa bekerja lebih baik lagi. Baiklah, seluruh anggota yang saya cintai, sebelum saya akhiri pengarahan saya ini, marilah kita semua berbuat lebih baik, kita lebih solid lagi dalam semangat pengabdian kepada negara dan bangsa ini, sehingga apa yang dibebankan negara kepada kita dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Kita berharap bahwa ke depan lebih baik daripada hari ini. Saya selaku Direktur Utama kalian, Sabri, mengajak kalian semua bagaimana membuat organisasi kita ini, bagaimana kinerja kita ini ke depan lebih bagus dari sekarang. PPK Kemayoran, yes, yes, yes. Kebersamaan, tanamkan sifat kejujuran, lebih pada PPK Kemayoran. Jangan mempercah semangat, jangan menyerah, jangan pula putus asa, semangat kita pernah berhenti, maju pantang menyerah. Tertanam di dalam dada, tegas, berani dan tenang.